Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A4 akan mempresentasikan tentang akustik ruang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Aditya Diva Wiprayasa dengan NIM 138. Perkenalkan, nama saya Imade Ferry Putra Darmawan dengan NIM 149. Perkenalkan, nama saya Iwayan Angga Winanta dengan NIM 154. Perkenalkan, nama saya Komang Wahyu Mulya Putra dengan NIM 140. Perkenalkan, nama saya Kadar Tawiguna dengan NIM 158. Perkenalkan, nama saya Agusti Putu Agung Suryawan dengan NIM 165. Yang pertama, ada peristiwa akustik. Peristiwa akustik adalah hal-hal yang dialami bunyi, baik di dalam maupun luar ruang. Sejak bunyi tersebut dihasilkan sumber bunyi hingga terdengar oleh indera pendengar. Bunyi berupa bunyi asli atau langsung, atau bunyi buatan yang dihasilkan oleh sound system. Peristiwa akustik yang umum terjadi adalah sebagai berikut, yaitu seperti bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, propagasi, refleksi, absorpsi, difusi, transmisi, difraksi, refraksi, dispersi, atenuasi, insulasi, resonansi, dan cacat akustik. Kesalahan akustik auditorium. Dalam rancang auditorium, sejak awal, desain harus dihindari karena kesalahan rancangan yang dapat mengakibatkan cacat akustik. Jika desain auditorium telah terbangun, renovasi yang dilakukan belum tentu akan menghasilkan kualitas akustik seperti yang diharapkan. Kesalahan umum akustik auditorium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruangan terlalu tinggi, tidak proporsional terhadap lebarnya. Yang kedua, kurangnya absorber atau diffuser pada dinding belakang. Yang ketiga, kurang pemantul bunyi pada zona panggung. Yang keempat, terdapat permukaan sejajar yang berhadapan dengan sumber bunyi. Yang kelima, lantai audiens datar. Keenam, dinding belakang terlalu cekung. 7. Terdapat koridor pada sumbu longitudinal zona audiens. Yang kedelapan, balkon terlalu dalam. Di sini saya akan menjelaskan cacat akustik auditorium. Cacat akustik auditorium ada beberapa macam cacat akustik. Masing-masing dapat dihindari dengan menghindari kesalahan rancangan auditorium. Antisipasi terjadi cacat tersebut seharusnya telah dilakukan sejak awal proses desain. Karena usaha yang dilakukan setelah desain terbangun membutuhkan biaya khusus dan belum tentu optimal dalam menghasilkan kualitas suara yang baik. Cacat akustik yang dapat terjadi pada ruang auditorium yaitu sebagai berikut. Gema, gaung, waktu tunda melebihi kebutuhan, bayangan bunyi, pemutusan bunyi, distorsi bunyi, resonansi ruang, ruang gandeng, serambi bisikan, bunyi frekuensi tinggi. Usaha akustik auditorium. Usaha akustik harus dilaksanakan secara terintegrasi sejak awal proses desain. Auditorium ini berhubungan dengan material dan desain ruang. Aplikasi material, baik pemilihan jenis maupun alokasi berdasarkan rambatan bunyi dalam ruang auditorium merupakan usaha akustik yang berkaitan dengan material. Jenis material berupa reflektor, absorber, atau diffuser harus dipilih dengan koefisien penyerapan bunyi dengan tepat, termasuk insulator untuk mencegah perambatan bising keluar masuk ruang. Secara garis besar, reaksi rambatan bunyi dalam ruang auditorium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi asli atau langsung bersumber dari panggung memerlukan penguatan
dihasilkan bunyi oleh reflektor. Yang kedua, ada bunyi pantul dapat dihasilkan oleh reflektor pada panggung dan plafon untuk diarahkan ke audiens. Yang ketiga, bunyi pantul yang mengenai dinding panggung sejajar berhadapan harus diserap oleh absorber atau disebabkan oleh diffuser agar tidak terjadi cacat akustik. Selanjutnya yang keempat yaitu bunyi pantul yang mengenai dinding samping dan dinding belakang sebagian besar harus diserap oleh absorber atau disebar oleh diffuser agar tidak terjadi cacat akustik atau kembali terpantul ke arah panggung. Selanjutnya bunyi pantul yang mengenai lantai harus diserap absorber agar tidak terpantul bolak-balik ke atas dan ke bawah karena plafon menggunakan reflektor. Desain ruang. Desain ruang meliputi pemilihan bentuk dasar denah dan bentuk dasar potongan, perencanaan plafon, dinding, lantai, dan pengaturan interior. Pada proses perencanaan, selain menghasilkan bentuk yang proporsional dan estetis, juga harus memilih material yang tepat sesuai bentuk dan alokasinya. Desain plafon. Auditorium memerlukan penguatan bunyi asli atau langsung agar dapat terdengar dengan jelas dan keras merata oleh seluruh audiens. Desain dinding. Dinding punggung tertutup idealnya berfungsi sebagai reflektor bunyi. Tetapi jika permukaannya sejajar terhadap maka mengakibatkan gaung dan mana bunyi asli. Berulang kali hanya terpantul di zona panggung, tidak terpantul di zona audiens. Untuk itu, dinding harus dilapisi material diffuser, sehingga bunyi dapat terpantul ke audiens walau tersebar. Desain lantai. Lantai auditorium terdiri atas zona panggung dan zona audiens. Lantai panggung dapat menguatkan kayu berkoefisien menyerap bunyi tidak terlalu tinggi untuk mencegah gaung akibat permukaan terhadap antara lantai dan plafonnya. Sound system auditorium. Fungsi sound system yaitu penyebaran bunyi dengan kekerasan merata, kualitas bunyi yang jelas, bebas bising, kualitas bunyi dengan efek tertentu. Sound system digunakan dalam kondisi auditorium kapasitas Hundenes besar di mata terjadi kekerasan bunyi yang tidak merata, era bayangan bunyi misalnya di bawah balkon, auditorium di mana bunyi alat musik memerlukan pengerasan dan atau perbaikan kualitas bunyi. Studio radio. Fungsi ruang studio radio yang digunakan sebagai siaran radio adalah sebagai berikut. Ruang pengumuman untuk siaran berita dan sejenisnya, studio percakapan untuk siaran berita, diskusi, panel, pidato, ceramah, dan pertunjukan. Studio drama, studio berguna untuk presentasi yang diucapkan maupun musik, studio penonton.
Lanjut, Agung Suryawan. Home teater, prinsip desain teater itu sebagai berikut. Dinding dilapisi material absorber dan diffuser untuk mencegah gema dan gaung. Dinding majemuk terdiri atas beberapa lapis material secara keseluruhan berfungsi sebagai insulator. Plafon. Plafon gantung untuk mencegah struktur bone sound ke ruang di sekitarnya. Lantai. Lantai mengambang untuk mencegah struktur bone sound ke ruang di sekitarnya. Sound system. Terdapat perencanaan dan lokasi speaker dilengkapi bass trap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.